Download rezeki tidak terbatas dari alam semesta. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sebenarnya layak mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih berlimpah? Tapi sesuatu di dalam dirimu seolah berkata, cukup sampai di sini saja. Mungkin kamu sudah lelah hidup dalam mode bertahan. Sudah capek merasa harus bersyukur, tapi diam-diam ingin lebih. Dan kamu tidak salah. Karena sesungguhnya, semesta tidak pernah pelit. Hanya saja, mungkin kamu belum selaras. Video ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana kamu bisa membuka kembali pintu kelimpahan yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Ini adalah undangan dari semesta, untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Siapkah kamu download kekayaan tanpa batas dari alam semesta? Tapi sebelum mulai, silahkan subscribe dulu channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Sudah waktunya kamu naik level, bukan cuma secara keuangan, tapi juga secara energi. Mungkin selama ini kamu merasa sudah cukup, padahal itu hanyalah versi kecil dari takdir besarmu. Dunia fisik seperti uang, rumah, atau pekerjaan hanyalah hasil akhir bukan sumber. Sumber sebenarnya adalah energi, getaran yang kamu pancarkan ke semesta. Kalau kamu merasa sudah bekerja keras tapi hidup tetap stagnan, mungkin karena kamu hanya fokus pada dampak, bukan akar. Selama kamu percaya uang datang dari bos, pasar, atau algoritma, kamu sedang hidup dalam realitas palsu. Energi adalah sumber sejati, dan semesta merespons frekuensi itu, bukan sekadar niat baik atau kata-kata manis. Semesta tidak menilai niatmu berdasarkan alasan, tapi berdasarkan energi dominan yang kamu pancarkan. Jika di dalam dirimu kamu masih merasa tidak layak, takut, atau malu untuk menerima lebih, maka itulah yang semesta tangkap. Realitasmu adalah cerminan dari identitas vibrasimu. Kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi dipanggil lewat resonansi, frekuensi keyakinan, pikiran, dan niat yang selaras. Kamu bukan makhluk kecil yang harus hidup seadanya. Kamu adalah bagian dari kesadaran ilahi yang tidak terbatas. Saat kamu sadar bahwa sumber kekayaan bukan di luar sana, tapi dari dalam dirimu sendiri, disitulah semuanya mulai berubah. Kamu menjadi pemancar, bukan pengejar. Kamu adalah magnet kelimpahan itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang self-worth. Ini adalah magnet energi yang tertinggi. Self-worth bukan sekadar kata indah dalam buku motivasi. Ia adalah dasar dari energi yang membentuk realitas hidupmu. Kalau di dalam hati kamu merasa tidak layak menerima hal baik, maka sekeras apapun kamu berusaha, hasilnya tetap terbatas. Karena setiap keinginan selalu membawa dua jenis energi, yaitu kepercayaan atau keraguan. Semesta akan merespons yang kamu pancarkan, bukan yang kamu ucapkan. Self-worth bukan soal merasa lebih hebat dari orang lain, tapi tentang menyadari bahwa kamu tidak lebih rendah dari siapapun. Banyak orang rajin dan berbakat tapi tetap hidup dalam keterbatasan karena di dalam dirinya ada luka dan suara batin yang berkata, "Aku belum cukup." Luka itu memancarkan energi penolakan terhadap keberlimpahan. Jadi, jika kamu merasa harus menderita dulu untuk layak menerima, itu justru jadi penghalang energi kebaikan masuk ke hidupmu. Ketika kamu mulai menghargai dirimu, dengan memaafkan diri, menjaga tubuh, dan mengatakan, "Ya," pada impianmu, itulah bentuk perawatan self-worth. Tindakan-tindakan kecil itu mengirim sinyal kuat ke semesta bahwa kamu layak dijaga, dihormati, dan diberi. Dan saat medan energimu berubah, semesta merespons dengan mulai membuka jalan untuk hal-hal baik mengalir dalam hidupmu. Self-worth adalah tentang menerima dirimu apa adanya, tanpa menunggu validasi atau pencapaian tertentu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu layak hanya karena kamu ada, maka semesta pun mulai mencerminkan nilai itu dalam pengalaman hidupmu. Bukan karena kamu meminta sebagai pengemis, tapi karena kamu sadar siapa dirimu. Disitulah pintu kelimpahan terbuka, karena semesta tak membaca kata, tapi membaca energi dan vibrasimu. Bayangkan ini sejenak. Kita semua ingin hidup penuh kelimpahan. Tapi tanpa sadar, di dalam hati kita masih ada rasa takut. Takut ditolak, takut tidak punya cukup, takut kehilangan. Tanpa kita sadari, semesta sebenarnya menangkap rasa takut itu, bukan keinginan kita. Semesta tidak menilai apakah keinginan kita itu baik atau buruk. Ia netral, ia hanya merespons satu hal, getaran energi kita. Seperti radio, kamu hanya akan mendengar lagu favoritmu kalau kamu menyetel ke frekuensi yang tepat. Kalau tidak,
lagu itu tidak akan pernah terdengar. Lalu bagaimana caranya supaya keinginan kita bisa benar-benar diterima oleh semesta? 1. Keyakinan adalah dasarnya. Tanpa keyakinan, keinginanmu hanyalah suara kosong. Tapi bukan hanya yakin, aku bisa kaya, melainkan yakin, aku memang sudah satu dengan kekayaan itu. Yakin bahwa sumber rezeki itu mengalir lewat dirimu, bukan dari luar. Ini bukan sekadar optimisme, tapi perasaan dalam hati yang tenang dan yakin. Bukan ribut, bukan menggebu-gebu, tapi damai dan pasti. 2. Ketenangan adalah jalurnya. Kalau kamu berdoa atau meminta sesuatu tapi dalam kondisi panik atau terburu-buru, maka itu artinya kamu belum benar-benar percaya. Kecemasan menunjukkan bahwa kamu merasa kekurangan. Padahal dalam energi semesta, yang penting adalah getaran saat ini, bukan waktu. Kalau kamu yakin kekayaan sedang datang, kamu akan tenang. Kamu tidak akan memaksa. Kamu akan merasa yakin dan berkata dalam hati, aku tahu, ini sedang menuju kepadaku. 3. Harapan adalah magnetnya. Banyak orang berharap karena terpaksa. Itu bukan harapan, itu putus asa yang tersamar. Harapan sejati seperti anak kecil yang menanti ulang tahun. Ia tidak tahu hadiahnya apa, tapi ia tahu hadiahnya akan datang dan akan indah. Saat kamu benar-benar berharap dengan hati yang terbuka, kamu tidak memaksakan jalan semesta. Kamu membiarkan semesta memilihkan cara terbaik untukmu. 4. Bersyukur sebelum menerima. Bersyukur bukan hanya saat sudah punya, tapi juga bersyukur karena kamu yakin sedang disiapkan untuk menerima. Meski belum terlihat, kamu sudah merasa memilikinya. Ini bukan hayalan, tapi sinkronisasi dengan semesta. Setiap pagi, jangan langsung memikirkan masalah. Coba rasakan, bagaimana ya rasanya kalau hari ini aku diberi rezeki yang luar biasa. Lalu kamu benar-benar rasakan kedamaian dan kebahagiaan itu. Itulah frekuensi yang mengundang kelimpahan masuk ke hidupmu. 5. Visualisasi bukan sekadar membayangkan gambar. Banyak orang hanya membayangkan rumah mewah atau mobil impian, tapi lupa memasukkan perasaan ke dalamnya. Visualisasi sejati bukan cuma bayangan di kepala, tapi pengalaman utuh. Bayangkan seperti kamu benar-benar di sana, merasakan udara, mendengar suara, merasakan detak jantungmu. Semakin nyata rasanya, semakin kamu dan kenyataan itu menyatu secara energi. 6. Lepaskan obsesi. Kalau kamu terus berkata, aku harus punya ini sekarang, artinya kamu merasa belum punya. Dan itu justru memancarkan energi kekurangan. Obsesi muncul dari rasa takut. Padahal rasa takut memutus aliran kelimpahan. Jadi, kejar impianmu dengan cinta dan kepercayaan. Katakan pada diri sendiri, aku akan bergerak dengan gembira, dan kalau ini memang untukku, ia akan datang dengan cepat. 7. Tubuhmu menentukan kecepatan manifestasi. Ini sering dilupakan. Energi bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tubuh. Kalau tubuhmu tegang, napasmu pendek, dan jantungmu cemas, itu tanda kamu belum siap menerima. Tapi kalau tubuhmu tenang, santai, dan nyaman, itu tanda kamu siap. Rawat tubuhmu. Tarik napas dalam. Bergeraklah dengan sadar. Bicaralah lembut pada diri sendiri. Karena tubuhmu adalah pintu masuknya kenyataan baru. Semesta tidak menolak permintaanmu karena kamu kurang baik atau penuh dosa, tapi karena kamu belum berada di frekuensi yang sesuai. Semesta itu tidak pelit, ia sangat presisi. Ia menunggu kamu selaras. Ketika kamu sudah selaras, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Rezeki datang dari arah tak terduga. Ide muncul saat kamu santai. Uang datang saat kamu tidak berharap. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu mengizinkan. Inilah seni sejati dari meminta yang tidak bisa ditolak. Namun, masih ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan. Kesalahan ini halus dan tidak terlihat, tapi bisa menggagalkan segalanya, bahkan saat getaranmu sudah tinggi. Kesalahan ini muncul dari tempat yang dalam, tempat yang pernah terluka. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang meminta atau berdoa dari luka, bukan dari kekuatan. Mereka memohon karena merasa takut, gagal, atau tidak cukup. Kata-kata doanya mungkin terdengar indah, tapi energinya adalah ratapan. Saat kamu bilang, aku butuh uang karena aku nggak sanggup lagi, sebenarnya kamu sedang membungkus trauma dalam doa. Dan semesta tidak merespon kata-kata, tapi merespon energi yang kamu pancarkan.
Kalau kamu meminta dari luka, dari rasa malu, takut, atau ingin dianggap, maka realitas yang kamu tarik pun akan sejalan dengan luka itu. Sebelum meminta apapun, penting untuk menyadari alasan di balik keinginanmu. Apakah kamu ingin sukses karena takut diremehkan? Sembuhkan dulu lukanya. Bukan disembunyikan, tapi dihadapi. Karena luka yang disembunyikan tetap bergetar, tapi luka yang dihadapi bisa berubah menjadi cahaya. Kekuatan sejati adalah saat kamu bisa menginginkan sesuatu tanpa merasa kurang. Kamu merasa cukup lebih dulu, lalu dari ruang kelimpahan itu kamu mengundang lebih banyak hal baik. Orang yang punya vibrasi tinggi tidak terlihat sedang berjuang keras, tapi justru menarik hal-hal besar karena mereka tidak berdoa dari luka. Mereka tenang, dan dari ketenangan itulah kekuatan spiritual bekerja. Sebelum kamu menulis afirmasi, membuat vision board, atau visualisasi, tanyakan pada dirimu, apakah aku meminta dari luka atau dari cahaya? Kalau dari luka, jangan merasa bersalah, itu adalah panggilan untuk naik ke versi dirimu yang lebih kuat. Saat kamu minta dari kesadaran dan kekuatan, kamu tidak lagi merengek pada semesta, tapi bekerja bersama semesta. Karena kelimpahan bukan tujuan, melainkan identitas sejati yang perlu kamu sadari kembali. Ingat, semesta tidak membaca kata-katamu. Ia membaca energimu. Saat kamu mulai percaya bahwa kamu layak, saat kamu tenang dalam harapan, saat tubuh dan jiwamu siap menerima, maka kekayaan, cinta, dan kebahagiaan akan mulai mengalir dalam hidupmu, tanpa kamu paksa, tanpa kamu kejar. Kamu bukan pengemis keberuntungan. Kamu adalah magnet kelimpahan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk layak menerima lebih. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sejati, yang sudah utuh, cukup, dan penuh cahaya. Jadi, hari ini, izinkan dirimu selaras. Dan biarkan semesta melakukan sisanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini untuk teman-temanmu yang juga siap naik level dalam hidup mereka. Semoga semesta selalu melimpahi kamu dengan hal-hal luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.